Ya, halo semuanya. Berikut ini panduan singkat penggunaan aplikasi e-learning pada level dosen. Silakan buka aplikasinya dengan mengetikkan alamat learning.ia.knambon.ac.id lalu masukkan user, password yang sudah diberikan. Silakan ketikkan username, password, dan tekan tombol login. Jika berhasil, maka otomatis masuk ke halaman dosen. Di halaman utama akan ditampilkan informasi aktivitas login sesuai dengan tanggal dan waktu login ya. Di bagian bawah terdapat informasi berita atau broadcast yang dikirimkan oleh admin. Selanjutnya di bagian sebelah kanan atas terdapat informasi nama siapa yang sedang aktif login ya. Terus ada menu ubah password, ubah profil, broadcast, dan logout. Pada bagian sebelah kiri terdapat informasi sama. Jadi untuk ubah biodata, ubah password, dan login. Selanjutnya ada broadcast dan logout. Di sebelah kiri bagian bawah terdapat menu dosen, diantaranya perkuliahan, ujian atau nilai, bimbingan, dan kategori dari berita. Dan masing-masing menu terdapat submenu seperti kontrak kuliah, materi kuliah, diskusi, tugas, kuis, dan seterusnya. Kita coba bahas dari yang pertama, kontrak kuliah. Pada saat kita klik kontrak kuliah, maka otomatis muncul daftar mata kuliah dan kelas yang diajar oleh dosen. Data ini sudah diinputkan oleh admin, jadi dosen tinggal melengkapi saja kontrak perkuliahannya. Contohnya seperti ini, pada kelas B, mata kuliah coba, kita bisa tentukan atau tambahkan kontrak kuliah dengan cara mengklik tombol tambah kontrak, lalu ketikkan deskripsi dari kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliahnya. Data yang ada di sini boleh diambil dari Microsoft Word atau diketikkan langsung di sini. Jika sudah, maka silakan tekan tombol simpan. Jika ingin membatalkan, maka tekan tombol batal. Dan untuk tombol reset, fungsinya adalah untuk menghapus tulisan yang sudah ada. Misal kita ingin simpan, maka klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka otomatis status yang tadinya tambah kontrak menjadi update kontrak. Artinya, jika tombol sudah berubah seperti ini, maka sebelumnya kita sudah menambahkan deskripsi dari kontrak kuliah. Selanjutnya, terdapat menu materi kuliah, di mana materi kuliah ini sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah ditambahkan oleh admin. Ya, pada materi kuliah kita hanya menginputkan satu kali seperti ini ya. Misalkan mata kuliah coba dengan judul pertemuan, misalkan sudah ada 1, 2, 3, maka kita inputkan pertemuan 4, lalu isikan materinya. Setelah kita save, maka datanya akan otomatis masuk ke materi kuliah. Dan materi kuliah yang ada atau yang sudah diinputkan ini akan berlaku ke seluruh kelas yang ada. Misalkan pada saat kita lihat di kontrak kuliah, untuk mata kuliah coba berlaku untuk kelas A dan kelas B. Maka materi yang sudah kita inputkan akan berlaku ke dua kelas yang ada. Selanjutnya, di masing-masing materi kita bisa ubah status atau publish unpublish. Artinya jika kita tentukan publish, maka materi akan ditampilkan ke mahasiswa. Selanjutnya, pada saat kita input tadi terdapat fungsi lampirkan file. Artinya jika materi ada file yang kita lampirkan, maka otomatis di baris materi akan ada tombol download.
Selanjutnya ada tombol edit dan hapus. Untuk edit adalah mengubah data dan hapus untuk menghapus data. Sebaiknya jika sudah ada tugas, kuis, dan sebagainya, lebih baik jangan tekan tombol hapus. Karena jika kita tekan tombol hapus, maka seluruh data, nilai, diskusi, dan sebagainya akan hilang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu diskusi. Pada bagian menu diskusi, di sini akan ada dua kelas yang berbeda, walaupun sebenarnya mata kuliahnya hanya satu. Misalkan mata kuliah coba kelas A, pada saat kita klik kelola, maka otomatis muncul modul-modul yang sebelumnya sudah kita tambah di materi. Karena di sana sudah ada 4 modul atau 4 pertemuan, maka otomatis muncul 4 baris. Dan masing-masing modul di sini ada atau kita bisa tambahkan instruksi dan kita bisa lihat obrolan yang ada di modul tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, kita coba kembali. Untuk menambahkan instruksi, kita bisa klik instruksi, lalu isikan instruksinya. Di sini kita bisa sisipkan tulisan, file, gambar, video, dan sebagainya. Video bisa kita ambil dari YouTube, dari Facebook, dan sebagainya. Caranya bisa kita manfaatkan fungsi insert media. Lalu di sini ada source atau embed. Embed ini adalah kode yang bisa kita ambil dari YouTube. Seperti itu. Caranya, contoh seperti ini. Kita buka YouTube. Ya, misalkan kita mau tampilkan, anggap ini materi yang sudah kita upload, sampel seperti ini. Misalkan ini channel yang ada, kita mau ambil video yang sebelumnya sudah kita upload. Silahkan buka YouTube, lalu masuk ke channel Anda. Lalu di sini ada video yang sebelumnya sudah di-upload atau di-upload. Kita pilih salah satu yang ingin kita share, contohnya seperti ini ya. Kita klik, lalu kita bagikan. Nah, di halaman bagikan ada sematkan. Silahkan klik sematkan, lalu ambil kodenya, dan paste ke dalam embed yang ada di aplikasi e-learning. Jika sudah, klik OK. Maka otomatis video yang ada akan muncul di bagian instruksi. Jika sudah, kita klik simpan. Ya, selanjutnya jika kita ingin melihat diskusi yang ada di modul tersebut, maka kita klik masuk ke diskusi. Ya, ini instruksinya yang sudah kita kirim atau kita tampilkan. Selanjutnya di bawah ada komentar atau balasan dari mahasiswa. Dan di masing-masing komentar yang ada, kita bisa memberikan nilai sesuai dengan bobot komentar yang dikirimkan mahasiswa. Contohnya seperti ini, kita bisa ubah misalkan 20, lalu klik simpan nilai. Maka otomatis nilainya akan berubah jadi 20. Misalkan kita ingin membalas komentar dari mahasiswa, maka silahkan klik balas, lalu ketikkan balasannya. Jika sudah, klik kirim pesan. Ya, otomatis nanti pesan yang kita kirim akan muncul jadi sub komentar di komentar dari mahasiswa tersebut. Jika komentarnya adalah milik kita sendiri, maka tidak ada inputan nilai. Jadi yang muncul input hanya komentar-komentar dari mahasiswa. Seperti itu. Ya, oke, selanjutnya kita lanjut ke ujian. Di dalam menu ujian terdapat sub menu tugas mandiri. Pada saat kita klik tugas mandiri, maka otomatis muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas terdapat tombol tambah data.
kita bisa tentukan tugas mandiri untuk pertemuan keberapa. Misalkan pertemuan kedua, di sini kita tulis judulnya dan isikan materinya atau instruksi dari tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jika sudah, klik simpan. Ya, setelah kita klik simpan, kita bisa lihat rinciannya ada di sebelah sini. Kita klik lihat tugas, lalu muncul dua tugas. Yang pertama adalah pertemuan 1 dan yang kedua adalah pertemuan kedua. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol publish, edit, hapus, dan koreksi. Untuk publish seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, artinya untuk menampilkan ke mahasiswa, dan jika unpublish berarti tugas belum ditampilkan ke mahasiswa. Untuk mengubah data tinggal tekan tombol edit, jika ingin dihapus maka klik hapus. Dan koreksi ini tujuannya adalah untuk melihat atau mengkoreksi hasil dari mahasiswa. Contohnya, misalkan pada pertemuan 1 sudah ada mahasiswa yang mengerjakan, maka kita klik koreksi, lalu otomatis muncul nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan. Contohnya seperti ini, sudah ada 1 dan sudah dapat nilai. Jika belum, maka klik koreksi, lalu isikan nilainya. Jika ada file yang dilampirkan oleh mahasiswa, maka otomatis di sini ada tombol untuk unduh atau untuk download file mahasiswa. Atau mahasiswa langsung mengetikkan jawabannya di sini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke menu quiz. Pada menu quiz terdapat beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol tambah quiz. Di bagian tambah quiz, di sini langsung kita tentukan quiz pada pertemuan keberapa. Misalkan kita mau masukkan pertemuan ke-3. Ya, seperti ini. Kita tulis quiz 3. Jenis soalnya ada 2 pilihan, yaitu pilihan ganda dan esai. Jika ingin pilihan ganda, maka klik pilihan ganda, lalu tentukan waktu yang diperbolehkan untuk mahasiswa mengerjakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau mahasiswa diperbolehkan mengerjakan dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Maka kita tentukan 23 bulan 4 2020 dan sampai dengan 25 bulan 4 2020. Selanjutnya, jumlah soal maksudnya adalah jumlah yang akan ditampilkan ke mahasiswa. Misalkan kita sudah menginputkan 20 soal, tapi yang hanya ditampilkan ke mahasiswa adalah 10, maka kita tuliskan 10. Selanjutnya, durasi adalah waktu lamanya mahasiswa mengerjakan soal. Misalkan kita ingin waktunya adalah 1 jam, maka tuliskan 1, menitnya adalah 0. Jika ingin dipublish, maka klik iya. Ya, sedikit penjelasan di bagian jumlah soal. Soal yang akan ditampilkan ke mahasiswa dalam bentuk pilihan ganda yang nantinya akan ditampilkan secara random atau acak. Artinya, jika kita sudah menginputkan 20 soal dan ditampilkan ke mahasiswa, maka ditampilkan ke mahasiswa hanya 10, maka yang akan diacak adalah 20. Artinya semakin banyak yang kita inputkan bank soalnya, maka acaknya semakin bagus. Dan misalkan ada 10 mahasiswa mengerjakan bersama, bisa jadi semuanya tidak mendapatkan soal yang sama. Seperti itu. Jika ingin menyimpan quiz, maka klik simpan. Ya. Setelah kita simpan, nanti otomatis jadi seperti ini. Di bagian kanan terdapat informasi input,
soal, statusnya publish, edit, dan hapus. Jika soalnya adalah esai, maka otomatis muncul koreksi dan lihat nilai. Di sini ada beberapa opsional. Jika masih ada edit dan hapus, berarti belum ada mahasiswa yang mengerjakan. Tetapi jika tombol edit dan hapusnya sudah hilang, berarti artinya mahasiswa sudah ada yang mengerjakan kuis tersebut. Kita bisa lihat hasil dari mahasiswa mengerjakan. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengisikan atau mengkoreksi lagi ya. Untuk pilihan ganda, komputer akan mengkoreksi otomatis. Jika jawaban mahasiswa benar, maka benar, salah berarti dianggap salah. Tetapi untuk soal dalam bentuk esai, kita harus mengkoreksinya secara manual. Contohnya seperti ini. Kita klik koreksi. Nah, di bagian sini nanti otomatis muncul ya. Soal 1 jawabannya apa? Kita bisa lihat dan kita bisa memberikan poin dari jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Contohnya seperti ini. Jika kita simpan, maka datanya akan muncul ya, 2 soal dengan nilai 90. Kita kembali lagi ke bagian sini. Kita coba inputkan soal pilihan ganda. Caranya, input pilihan ganda, lalu tambah soal dan ketikkan pertanyaannya. Sampel pertanyaan. Di bagian bawah terdapat 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, E. Kita isikan sampel jawaban 1, sampel jawaban 2, ya. Setelah kita inputkan, kita bisa tentukan jawaban mana yang benar. Misalkan B adalah jawaban yang benar, maka kita berikan checklist seperti ini, lalu tekan simpan. Ya, untuk menambahkan data baru bisa klik tambah. Jika ingin edit maka klik edit, dan jika ingin hapus maka klik hapus. Kita coba kembali. Nah, di bagian sini nanti otomatis muncul informasi soal. 10 adalah nilai atau jumlah soal yang akan ditampilkan ke mahasiswa, dan 1 berarti soal yang sudah diinputkan oleh dosen baru 1 soal. Artinya masih kurang banyak. Jadi jika ingin ditambahkan maka klik input lalu tambahkan soal baru. Ya, selanjutnya kita coba ke UTS. Untuk bagian UTS, pengelolaannya hampir sama dengan kuis. Jadi, caranya tinggal tambah UTS, lalu pilih mata kuliahnya, judulnya apa, selanjutnya jenis soal. Ya, perbedaannya ada di sini. Jika kita menambah ujian kuis, pilihannya hanya 2, yaitu pilihan ganda dan esai, tetapi untuk UTS dan UAS pilihannya ada 3, yaitu pilihan ganda, esai, dan makalah. Dan di bagian bawah sama, jadi terdapat tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah soal yang akan ditampilkan, durasi, dan statusnya, publish atau tidak. Dan pada saat data sudah berhasil disimpan, nanti otomatis muncul seperti yang ada di kuis. Jika soal bentuk pilihan ganda, maka kita bisa tambahkan soal pilihan ganda. Jika esai, maka kita tambahkan soal esai, dan jika makalah, maka soalnya seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan lalu tuliskan deskripsi dari soal dalam bentuk makalah. Selanjutnya untuk mengkoreksi hasil dari mahasiswa, kita bisa lihat atau dengan
cara mengklik tombol lihat makalah. Koreksi hasil dan tampilnya seperti ini. Ini adalah pertanyaan yang kita tulis. Di bagian sini ada file yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Sampelnya kita coba klik. Ya, sampelnya seperti ini. Sesuai dengan yang diupload mahasiswa. Jika dalam bentuk file, maka bisa kita unduh. Selanjutnya, setelah kita periksa hasil makalah yang sudah dibuat, maka kita bisa masukkan poin penilaiannya. Jika sudah, klik simpan. Setelah data berhasil disimpan, maka otomatis nilai muncul. Dan untuk menambah UAS, caranya hampir sama dengan UTS dan kuis. Ya. Jadi tinggal klik tambah, lalu isikan poin-poinnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada menu rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai ini adalah nilai rekap seluruh kelas dan seluruh mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Contohnya seperti ini, mata kuliah coba, kita mau lihat kelas A. Selanjutnya, kita mau tampilkan tugas mandiri, dan otomatis muncul seluruh data mahasiswa yang ngambil mata kuliah coba dan nilainya. Jadi baru ada satu tugas, maka otomatis di sini akan muncul nilai tugas pada pertemuan 1. Jika ingin diganti, silahkan klik diskusi, kuis, UTS, atau UAS. Ya, selanjutnya di bagian bawah terdapat tombol bimbingan. Bimbingan bisa dibilang seperti obrolan ya, seperti chatting. Contohnya seperti ini, kita mau ngobrol dengan dosen yang ada. Kita bisa klik namanya, lalu ketikkan pesannya. Sampelnya seperti ini, sampel. Ya, setelah kita kirim, maka otomatis pesan ini akan terkirim ke mahasiswa. Ya, seperti itu. Oke, penjelasan singkat penggunaan aplikasi e-learning pada level dosen. Sekian, sampai di sini dan terima kasih.